Cahayanya dari balik jendela bis membuatku mengenalnya dengan cara yang berbeda. Aku bisa melihatnya dengan leluasa dan menaruhnya lekat dalam memoriku. Lewat panjang jalanannya yang membentang melintasi jantung semenanjung Malaya, aku kenal sesuatu. Dan juga lihat perhentiannya di satu kotanya. Satu kota yang kaya sejarah, yang satu sudutnya dipenuhi bangunan berwarna merah. Lewat kota ini pun, aku kenal sesuatu. Di satu kota cantik yang bernama Kota Melaka. Iya, ini pusat. Aku baru saja sampai di Kota Melaka ini semalam, setelah perjalanan panjang dari Singapura. Pagi ini, di hari keempat perjalanan luar negeri pertamaku, aku akan menelusurinya. Berdua dengan suamiku, aku keluar dari hotel setelah sarapan. Tak seperti Kuala Lumpur atau Singapura. Di sini lengang. Tak banyak orang. Hanya terdengar suara-suara burung gagak yang bebas berkeliaran. Mereka ada hampir di mana-mana di kota ini. Pagi yang tenang membuat suara mereka terdengar memenuhi seisi ruang kota. Burungnya banyak. Meski berada di pusat kota, sekitaran hotel ini tidak ramai. Gedung-gedung yang berderetan di sekitarnya kulihat sepi. Lalu lalang kendaraan pun hanya kulihat 1-2. Rasanya terlalu lengang untuk sebuah suasana di pusat kota. Mungkin suasana pagi yang membuatnya terlihat tenang. Aku menghirup nafasku dalam-dalam sambil sesekali meregangkan badanku. Udaranya sangat bersih dan terasa segar. Sebentar lagi bis kami akan segera berangkat. Semua koper-koper sudah tersusun rapi di bagasinya. Tak terasa sudah 4 hari aku berkeliling dengan bis ini. Guide dan supir kita. Ditemani tour guide dan teman-teman baru dalam rombongan. Kemana-mana kami selalu bersama dalam satu bis. Sampai-sampai bis ini pun rasanya sudah menjadi seperti rumah kami sendiri. Kota Melaka ini rasa-rasanya tak terlalu besar. Bis baru saja bergerak menelusuri jalanan. Tiba-tiba sudah kembali melambat saja. Aku pun segera turun untuk berjalan kaki menelusuri kota tua ini. Kamu ketahuan. Sebelah kanan ada tulisan Bagaimana tidak cepat akrab. Setiap hari aku dan teman-teman baruku selalu bersama-sama. Membuatku semakin tidak canggung berada di negeri orang. Bahkan merasa nyaman. Halo pagi. Seperti saat ini, ketika memasuki satu kawasan kota tua di Melaka ini. Aku merasa seperti sedang berjalan menjelajahi masa lalu bersama dengan teman-teman lama. Kami berjalan santai sekali. Pagi yang masih sepi, tak ada lalu lalang kendaraan. Kami jadi leluasa berjalan di tengah jalanannya. Di depanku, di kiri kananku, semua bangunan berwarna merah. Ternyata ini yang orang-orang sebut Red Square atau Dead Square, rumah merah peninggalan Belanda. Aura merahnya ternyata begitu kuat. Tak heran menjadikannya tempat yang ikonik di kota Melaka. Kota yang selalu mengingatkanku dengan rempah-rempah setiap kali mendengarnya disebut. Karena dulu aku mengenalnya begitu, waktu di bangku sekolah, di pelajaran sejarah. Tadi gedung merah Melaka. Di sini aku baru tahu kalau UNESCO menjadikan Melaka sebagai World Heritage atau Kota Warisan Dunia, sebuah tempat yang layak untuk dapat perlindungan agar tetap lestari. Pantas saja. Aku melihatnya dengan sangat jelas di sini. Semua bangunan tua yang kulihat di sekelilingku terlihat terawat dengan baik, rapi, bersih, tertata dengan cantik sampai ke jalanannya.
Dan semuanya masih difungsikan dengan baik di masa ini. Dari pertokoan sampai museum. Di mana kita? 2-3 negara. Kami langsung menyebar ke setiap sudutnya, setelah dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel dari tim kami. Semua berfoto, menikmati keindahan taman, melihat keunikan bangunan-bangunan tua. Ada air mancur peninggalan Inggris. Ada menara jam, warisan keluarga Tionghoa. Ada gereja tua peninggalan Belanda. Dan gedung-gedung merahnya. Masa lalu seolah menjadi nyata di sini. Aku merasa seperti sedang bernostalgia. Kenapa warnanya merah? Padahal awalnya semua dinding ini bercat putih. Aku dengar cerita. Kala itu ada warga setempat yang benci pada kolonial Belanda. Sehingga setiap kali melewati bangunan ini, mereka selalu meludahi dindingnya dengan air sirih merah. Dinding pun penuh dengan bercak-bercak merah. Gubernur Belanda menjadi kesal lalu merintahkan agar sekalian saja semua dinding bangunan dicat berwarna merah semua. Maka jadilah yang dikenal sekarang ini Rumah Merah Melaka. Lagu Dendang Melayu di masa perjuangan yang terdengar sayup-sayup memenuhi tempat ini membuat imajinasiku semakin terbang, membayangkan betapa ramainya tempat ini dulu sebagai kota pelabuhan yang sibuk. Kini waktu yang membawanya menjadi Melaka yang tenang, yang klasik, namun terasa hidup, penuh jiwa. Seperti ada energi unik yang kurasakan saat menyadari di mana aku berdiri saat ini. Menyadari bahwa di satu tempat ini berkumpul semua sejarah Melaka. Melaka harus menjalani sejarah panjangnya sebagai kota pelabuhan besar yang membuatnya berganti-ganti penguasa, mulai dari Portugis, Belanda, lalu Inggris, yang akhirnya meninggalkan jejaknya dengan kuat di tempat ini, berbaur dengan warisan budaya Melayu, Tionghoa, dan India. Sebab perpaduan itu menjadikan Melaka kini terasa unik dan berbeda. Rumah Merah ini ternyata berada tepat di sisi Sungai Melaka. Sungai yang sangat bersejarah itu. Aku berjalan mendekat ke tepiannya. Pagi ini, sungai ini terlihat tenang dan damai. Membuatku sedikit kesulitan untuk membayangkan betapa sungai ini dulunya begitu sibuk dengan perannya yang penting sebagai jalur transportasi utama di kota ini. Dengan lalu lalang kapal-kapal berdagang dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Pasti ramai sekali suasananya di masa itu. Kini, sungai ini menyimpan semua kisahnya itu dalam hening dan senyap. Aku mengagumi cara kota ini menyimpan kisahnya. Dan caranya menceritakan kembali kisahnya itu. Lewat bangunannya dan lewat setiap elemen kotanya. Semuanya menyampaikan pesan-pesan dengan cara yang menyenangkan. Mengalirkan aura masa lalu dalam ketenangan yang diam-diam merayap masuk dalam ingatan setiap orang yang menghampirinya. Aku pun menerima setiap pesan ceritanya itu. Meski tak lebih dari 1 jam, aku di tempat ini. Kami memang tak lama-lama di Melaka. Karena hari ini juga kami akan langsung berpindah negara ke Thailand. Menuju ke sana, kami kembali melewati Kuala Lumpur, 3 jam dari Melaka. Dan kami makan siang di sini. Makan siang sudah disiapkan oleh tim perjalanan kami. Tersaji di meja panjang dengan menu-menu masakan rumahan. Nasi beraneka lauk, lengkap dengan sayur dan buah. Kali ini, aku menambahkan banyak selada dan tomat cherry dalam menuku.
Aku kenyang dan siap melanjutkan perjalanan yang akan panjang. Di hari keempat ini, tak banyak tempat yang aku kunjungi. Hanya ke Melaka saja tadi pagi. Selebihnya adalah perjalanan panjang dalam bis, menuju ke Danong, kota perbatasan di selatan Thailand. Sekitar 10 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Perjalananku melintasi jalanan di atas lajur roda bis, di luar negeri pertamaku. Akhirnya memasuki perjalanan terpanjangnya di hari ini. Bis ini membawaku meluncur, menyusuri jalanannya yang membentang sepanjang semenanjung Malaya. Dari selatan ke utara. Buatku, menjadi semakin spesial mengenal Malaysia dengan cara seperti ini. Dari balik jendela bis yang berjalan, aku bisa leluasa menikmati setiap detail yang terlewat. Ditemani sayup-sayup suara TV yang memutar film dalam bis, aku mulai menyadari sesuatu. Teringat pertama kali melihat Malaysia dari atas pesawat, saat aku melihat banyak sekali pohon kelapa sawit. Ternyata itu terus berlanjut selama perjalananku sampai detik ini, menuju ke perbatasan Thailand. Pohon-pohon kelapa sawit tak pernah absen dari pandanganku. Mereka kulihat menjulang di mana-mana, bertebaran di sepanjang sisi jalan, entah sendirian, entah bergerombol. Seperti tanaman liar yang tak bisa melihat tanah kosong. Mereka muncul berselang-seling, bergantian dengan barisan bukit-bukit kapur yang berderetan sepanjang jalan. Ternyata mereka ada di mana-mana di tanah Malaysia. Sampai akhirnya langit pun gelap. Tiba waktunya makan malam. Bis berhenti di sebuah restoran di daerah Kedah. Kami makan malam dalam suasana yang berbeda, meriah dengan musik. Dan kali ini, kami makan berbagi menu dengan teman semeja, juga dengan menu yang berbeda. Ada ikan saus, tumis ayam, sayur, telur, dan sudah pasti sup tom yum. Aroma-aroma Thailand sudah mulai tercium di sekelilingku. Tak jauh dari tempat kami makan, kami memasuki perbatasan. Melewati kantor imigrasi dan jam 9 malam, aku resmi memasuki negara Thailand. Guide kami pun berganti, dan dalam sekejap bahasa-bahasa Thailand mulai memenuhi ruang dengarku. 7 โมงไปหาดใหญ่ Thailand. Ternyata disinilah aku berkenalan dengannya pertama kali. Di antara warna-warni lampu kota di malam hari yang membayangi kaca jendela bis, membuat kota ini terlihat gemerlap di kesan pertamaku melihatnya. Cahaya-cahaya yang sederhana tapi meriah di mataku, bertebaran di sepanjang sudut kota. Sampai di hotel tempat kami menginap malam ini pun dikelilingi lampu-lampu berwarna-warni. Kami sampai di hotel menjelang tengah malam, di kota kecil di selatan Thailand yang bernama Kota Danong, persis di perbatasan dua negara. Hotel kami terasa meriah sekali, berbeda dengan hotel-hotel sebelumnya. Berada di tengah kawasan hiburan malam, di tengah suara-suara musik dan gemerlap lampu. Membuat rasa lelahku berjam-jam di perjalanan sejenak hilang di telan kemeriahan suasananya. Bahasa Thailand itu terdengar sangat khas di telingaku. Alunan nadanya itu ceria dan bersemangat, membuat suasana kamar kami seketika menjadi meriah ketika kami memasukinya, lewat TV yang otomatis menyala. Aku berdua suamiku memutuskan untuk sejenak keluar berkeliling seputar hotel, menikmati sisa malam di sini.
Cukup lengang ternyata, tapi tidak sepi. Ada keramaian yang tersembunyi. Mereka yang menikmati malam dalam ruang-ruang di balik setiap klip cahaya lampu. Sekilas yang aku tahu tentang kota Danong, dia adalah kota kecil yang menawarkan banyak hiburan malam. Keberadaannya sebagai kota perbatasan membuatnya belum tampak sepenuhnya berbeda dengan negara Malaysia. Bahasa-bahasa Melayu masih banyak terdengar di sekitaranku. Meski begitu, dia tetap menyimpan keunikannya sendiri dan tetap terasa spesial buatku. Kami menikmati malam pertama di negara Thailand dengan sederhana saja. Menghirup udara malamnya, sekedar jajan makanan ringannya. Sebelum besok pagi, aku akan menjelajahi kota ini dan akan semakin mengenalnya lagi. Dalam rangkaian perjalananku melintasi 3 negara Asia.